Halo semuanya, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita melaksanakan tutorial dan kita akan membahas terkait Gravity Location Model. Jadi jika sebelumnya pada fase kedua, kita membahas terkait penggunaan dari Capacitated Plan Location Model, di mana penggunaan model ini akan menentukan pabrik mana saja yang akan dibuka dan dari pabrik mana saja permintaan pada setiap wilayah akan dipenuhi. Di mana hal ini juga dibatasi dengan kapasitas dari masing-masing pabrik tersebut. Maka pada fase ketiga ini, yakni Gravity Location Model, kita akan mencari tahu lokasi potensial mana yang berdasarkan geografisnya yang sesuai untuk pembangunan misalnya suatu pabrik atau fasilitas lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, pada Gravity Location Model ini, selain dari penentuan lokasi potensial dalam suatu wilayah, berdasarkan lokasi geografisnya, perusahaan juga akan mempertimbangkan bagaimana cara meminimalkan atau meminimumkan biaya transportasi dari lokasi fasilitas tersebut. Jadi bisa saja fasilitas yang akan dibangun ini misalnya merupakan suatu gudang penyimpanan. Jadi bisa saja nantinya akan terjadi proses pengangkutan bahan baku dari lokasi pemasok ke lokasi gudang penyimpanan tersebut. Kemudian bisa saja juga terjadi proses pengiriman barang yang sudah jadi dari gudang penyimpanan tersebut dan dipasarkan ke wilayah pasar yang menjadi target penjualan dari perusahaan tersebut. Maka lokasi fasilitas ini ditentukan juga dengan koordinat X dan Y. Kemudian dalam penggunaan ataupun pengaplikasian dari Gravity Location Model, ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan, karena akan digunakan dalam perhitungan rumus-rumus dalam model ini. Yang pertama adalah XN dan YN sebagai koordinat untuk lokasi pasar ataupun sumber pasokan. Kemudian ada FN sebagai biaya transportasi per unit beban per kilometer ataupun satuan jarak lainnya antara lokasi fasilitas dengan lokasi pasar ataupun lokasi dari sumber pasokan. Kemudian ada D besar N sebagai jumlah beban yang akan dipindahkan antara fasilitas dengan lokasi pasar ataupun lokasi sumber pasokan. Kemudian ada D kecil n sebagai jarak antara lokasi fasilitas dengan lokasi pasar ataupun jarak antara lokasi fasilitas dengan lokasi dari sumber pasokannya. Nah, untuk perhitungan D kecil n sendiri yang merupakan jarak antar dua lokasi tadi dapat dihitung dengan rumus berikut. Dan kemudian untuk tujuan dari penggunaan Gravity Location Model ini sesuai dengan yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa perusahaan ingin mendapatkan lokasi fasilitas setelah mempertimbangkan lokasi geografis yang potensial. Kemudian perusahaan juga ingin meminimumkan total biaya pengiriman yang akan terjadi nantinya. Kemudian untuk rumus dari penentuan total biaya pengiriman ini sendiri dapat kita lihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kasus yang dihadapi ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan Steel Appliances. Di mana jika kita lihat pada permasalahan yang ada pada buku, ternyata perusahaan ini sedang berencana untuk menemukan lokasi yang cocok untuk pembangunan suatu pabrik baru, di mana data-data yang telah dikumpulkan mereka dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun perusahaan tersebut berharap bahwa lokasi dari pabrik baru tersebut dapat menjangkau lokasi dari ketiga supplier suku cadangnya, yakni yang ada di wilayah Buffalo, Memphis, dan St. Louis, dan juga lokasi dari pabrik baru tersebut dapat menjangkau dari target pasarnya sendiri yang berada di wilayah Atlanta, Boston, Jacksonville, Philadelphia, dan New York. Kemudian dapat kita lihat pada tabel tersebut, ini juga dapat terdapat biaya transportasi per unit per beban
watt per mile untuk antara lokasi fasilitas dengan lokasi pasar ataupun sumber pasokannya. Kemudian berikut adalah jumlah beban yang akan dipindahkan. Ini adalah koordinat untuk lokasi pasar maupun lokasi dari supplier tersebut. Kemudian ini merupakan data terkait jarak untuk lokasi fasilitas yang akan dibangun nantinya dengan lokasi pasar maupun jarak dari lokasi fasilitas yang akan dibangun nantinya dengan lokasi dari supplier tersebut. Kemudian untuk penentuan lokasi dari fasilitas yang akan kita bangun ataupun lokasi dari pabrik yang akan dibangun oleh Steel Appliances tersebut dapat kita lihat pada dua kolom ini nantinya. Nah, kemudian sebelum memulai penyelesaian permasalahan menggunakan Gravity Location Model, adik-adik boleh melihat persebaran area untuk masing-masing supplier maupun target pasar dari Steel Appliances tersebut. Caranya tinggal blok saja kedua koordinat ini, blok semuanya, kemudian ke insert, kemudian pilih scatter plot. Maka akan muncul di sini dan adik-adik boleh mencari model yang sesuai dengan minat adik-adik, kemudian kita dapat melihat bahwa ternyata di sini merupakan letak ataupun posisi dari supplier St. Louis. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan penyelesaian permasalahan, tetapi sebelum itu pastikan bahwa adik-adik telah memenuhi fungsi-fungsi ataupun persamaan yang sudah tertera pada tabel berikut, di mana pada sel G5 merupakan hasil perhitungan untuk menghitung perbedaan jarak dari lokasi fasilitas yang akan kita bangun dengan lokasi dari supplier tersebut. Begitu seterusnya kita kopikan ke bawah. Kemudian pada sel B9 yang merupakan fungsi untuk menentukan jumlah dari total cost-nya. Setelah itu, kita akan memulai penyelesaian permasalahannya. Caranya sedikit lebih mudah dan hampir sama saja dengan metode sebelumnya. Kali ini kita menggunakan tool solver. Klik data, kemudian solver, kemudian set objective. Ini merupakan objective function, di mana merupakan sel yang menjadi lokasi penempatan untuk objective function kita, yakni cost. Kemudian tujuan kita itu untuk meminimalkan total cost-nya. Kemudian pada kolom ini kita akan isi dengan kedua sel ini. Karena kedua sel inilah yang nilainya akan dirubah ataupun yang akan dipengaruhi. Kemudian dalam permasalahan ini tidak ditemukan constraint yang membatasi. Maka dari itu pada tahapan ini solving method kita pilih GRG nonlinear karena jarak geometrik itu tidak mengikuti linear function. Kemudian setelah itu kita klik solve. Oke, kemudian diketahui bahwa ternyata untuk pembangunan lokasi dari pabrik yang baru tersebut berada di koordinat 681,882. Kita dapat melihat di mana posisinya dengan klik scatter plot kita, klik kanan,
kemudian ada klik select data, kemudian pada region interest untuk yang series, kita klik add, kemudian untuk series X value, kita klik sel yang X, kemudian untuk series Y value, kita klik untuk sel yang Y. Kemudian oke. Oke. Nah, kita dapat membesarkannya. Nah, kita buat 8. Nah, jadi bisa dilihat bahwa untuk pembangunan lokasi pabrik yang baru, dia berada di dekat dengan supplier dari Buffalo dan market dari di wilayah Atlanta. Dari hasil simulasi tersebut dan setelah diketahui koordinat dari lokasi untuk pembangunan pabrik yang baru, yakni pada koordinat 681,882, maka diketahui juga total cost untuk biaya transportasi yang minimum adalah sebesar $1.265.235. Akan tetapi, kalau misalnya kita lihat di sini, jarak dari lokasi pabrik ini masih terlalu jauh dari wilayah supplier maupun wilayah pasar tersebut. Dan hal ini mungkin menjadi salah satu yang harus kita ingat bahwa pada Gravity Location Model, koordinat untuk lokasi fasilitas kita nantinya mungkin saja tidak sesuai gitu dengan lokasi dari target ataupun perencanaan kita sebelumnya. Untuk penentuan dari biaya transportasi ini bisa saja ditentukan ataupun ditetapkan oleh kita sebagai perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan penentuannya tersebut akan dilakukan oleh partner kita, baik itu supplier kita maupun pihak pasar kita, misalkan kepada distributor yang menjadi partner kita. Nah, maka dari itu, kita misalkan untuk transportation cost pada supplier itu sebesar $0,1. Nah, hal ini kita lakukan untuk melihat bagaimana perbedaannya. Dan bisa saja $0,1 ini sebagai biaya untuk mengangkut bahan baku dan memasukkannya ke dalam gudang penyimpanan. Nah, kemudian kita klik data, solver, kemudian ini tidak ada yang dirubah, kemudian solve. Maka dapat dilihat bahwa ternyata koordinat tersebut berubah dan kita mendapatkan koordinat baru di mana lokasi pabrik yang akan kita bangun tersebut berada di koordinat 925 dan 975, di mana jika kita lihat pada data tersebut berada di wilayah pasar di Philadelphia. Kalau kita lihat pada plot data ini, ternyata bahwa betul ternyata untuk lokasi pabrik tersebut berada di wilayah Philadelphia dan dekat dengan wilayah pasar New York. Jadi dapat dilihat bahwa ternyata dengan adanya perubahan pada biaya transportasi ini akan mempengaruhi juga terkait koordinat untuk lokasi dari fasilitas ataupun pabrik yang akan kita bangun. Mungkin itu saja untuk tutorial kita pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menanyakannya kepada saya. Terima kasih atas perhatian adik-adik yang sudah menontonnya, dan saya harapkan kalian dapat memahaminya. Adik-adik boleh mengeksplor lebih dalam lagi terkait hal ini, dan mungkin kita dapat mendiskusikannya bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.